ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari Hari Raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah salat Idul Adha 1441 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, hingga dengan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Sulaiman Sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari Hari Raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum reda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh penjuru dunia, jamaah haji Indonesia tahun 2020 telah diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji tahun 2020, keputusan ini sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama mungkin menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha dan melalui ongkos naik haji, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang biasa diambil dari keputusan ini, diantaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dalam pelaksanaan dan kembali lagi ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan fisik serta seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan melempar jumrah. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insya Allah kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemakburan haji kelak. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan sifat utama bagi orang yang beriman. Karena dalam keadaan bagaimanapun bagi orang beriman itu semuanya adalah kebaikan. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min in amarahu kullahu lahu khairan wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa suatu keburukan atau musibah, ia bersabar, maka hal itu juga baik baginya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa sifat utama seorang mukmin dan mukminah adalah pertama, ketika mendapatkan anugerah ia bersyukur, dan yang kedua, jika mendapatkan musibah ia bersabar. Hikmah kedua adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan ditundanya ibadah haji tahun ini, para jamaah haji harus yakin dan pasrah bahwa Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat yang pada saat ini ekonominya sangat lemah. Selama pandemi, berbagai sektor terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencahariannya. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat, harus dihilangkan. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain.
melalui penyembelihan hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Dengan pengorbanan harta melalui hal kurban, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab qoriba yaqrabu kurbanan, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sebagian perintahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hal ini kita bisa menarik kesimpulan dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi ini. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki dengan situasi sulit akibat pandemi yang dialami kita pada saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah.